me so long to believe it. You choose someone like me to carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who have conquered it all. Now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you said I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place. I'm defeated with the one who has conquered it all, it all, it all, it all, it all, it all. Oh, you've conquered it all. There is nothing more. There's nothing like you, Lord. You carry our victory, Lord. Oh, when I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I'm open down my mouth, miracles start breaking out. I have the authority
semuanya. Apakah dengar suara saya? Kalau yang dengar boleh dong kasih jempolnya. Masuk nggak suaranya? Mantap. Selamat sore semuanya. Mantap, jempolnya banyak. Mantap. Boleh dong yang lagi di Zoom kasih kata-kata penguatan buat teman-temannya. Boleh lewat chat, mungkin di chat juga boleh, pakai lewat WhatsApp, atau teman-teman yang ada di YouTube boleh juga kasih satu kata penguatan buat teman-teman kalian yang di rumah. Mantap, yuk bahagia yuk, mantap. Semangat guys, Yesus mengasihi kamu, mantap. Kamu dikasihi, mantap. Oke, saling nguatin ya di masa-masa kayak gini. Yuk teman-teman, aku mau ngajak kita semua sekarang buat menyembah Tuhan. Kalian semua siap? Yang siap kasih jempol lagi. Yuk. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Come on. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Sama-sama kita nyanyikan ya. Ajakku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Dan oh, inilah rinduku. Semua yang katakan. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan
sekali lagi ya, come on. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Oh, kami mau dekat padamu Tuhan. Woo! Thank you Lord. Bapak, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mendekat sama Engkau Bapa. Kami mau mengenal Engkau lagi Tuhan. Kami bawa semua hati kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang ambil alih saat ini dimanapun kami berada Tuhan. And we want to be closer to you Lord. We want to draw closer to you Lord. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. Yeah. Lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. There's nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. And you're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me
to you. Come and take your throne. Come and take your place in our heart, Jesus. We welcome you. We invite you here. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. To your name. Come on, everybody, sing. Yeah. For your name is great. God is listening right now. If you want to praise, just praise Him. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to
Biar kalian yang menyanyikan saat ini buat Tuhan. He longs to hear you guys. We sing for you, Lord. All the praises to you, Lord. Ya, Bapa. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Kami bersukacita Bapa dan kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami boleh sama-sama memuji menyembah Engkau Bapa, memberikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pikiran kami, isi hati kami mau menyerahkan itu semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Apa yang mengganjal dalam hati kami Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya itu juga untuk Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang baik, Allah yang punya kuasa, Allah yang berkuasa dari setiap hal-hal yang kami pikirkan, setiap hal-hal yang kami takutkan Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, Kau punya kuasa yang lebih besar daripada itu Tuhan. So we sing all the praises to you, Lord, because we know who you are. You are our King, you are our God, and you are my Father. You are the shepherd of your lambs. Thank you, Lord Jesus. Sebentar kami mau ibadah, mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Bapa, biar setiap anak-anak-Mu dapat mengalami Engkau lagi, Bapa, mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of Jesus, I pray. Amen. Oke, happy Saturday semuanya. Boleh on cam dong? Kedengaran suara saya? Ayo on cam, biar kelihatan nih siapa yang belum mandi. Siapa yang masih di atas kasur, siapa yang masih sambil makan gitu ya, biar kelihatan semuanya. Oke, halo semuanya, happy Saturday, selamat beribadah. Nah hari ini kita mau sambut pembicara kita yang luar biasa, kakak yang luar biasa banget nih teman-teman. Aku kasih profilnya sedikit kali ya, jadi kakak ini tuh lulusan dari Harvard University, teman-teman. Di mana Harvard itu? Pokoknya di luar Indonesia lah ya, teman-teman. Yang lebih kerennya lagi adalah beliau ya, kakak ini tuh seorang yang menerima beasiswa LPDP. LPDP itu apa sih? Itu Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan, teman-teman, dari Kementerian Keuangan khususnya. Jadi kakak ini tuh pribadi sharing hidupnya dia seperti apa, terus juga sudah membanggakan nama Indonesia gitu ya di luar negeri gitu ya. Langsung aja kita mau sambut Kak Jen Cahyun. Silahkan Kak Jen. Halo semuanya. Waduh, such a pleasure to be here. I'm going to share my screen in a bit, cuman mungkin sekarang aku kayak ngomong dulu. Iya. Thank you semuanya udah di sini, seneng banget bisa hadir. Aku sebenarnya dari Gading Serpong, Abah Gading Serpong, tapi hari ini main-main ya ke Abalov Barat, walaupun lokasi physically di Tangerang.
Tapi anyway, hari ini aku mau sharing satu hal tentang passion. Let me share my screen for a bit. Alright, jadi minta sharing adalah passion with a purpose. Buka di 2 ayat 1-10. Mungkin ini nyambung sama apa yang Kak Epen bawain. By the way, ini aku kedengeran nggak? Soalnya dibilang my connection is unstable. Aman. Aman ya, oke. Oke, ya aku bacain aja Efesus 2 ayat 1-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, sebelumnya aku doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat kami masih berdosa, Tuhan, Kau menebus kami, Tuhan, dan memberikan kami crazy love yang minggu lalu dibawain oleh Kak Epen. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar bagaimana setelah itu kami mau hidup di dalam kasih karunia itu, menggunakan passion kami, Tuhan. Bukan sekedar passion, Tuhan, tapi passion with a purpose, passion dengan tujuan, Tuhan. Dan tujuan itu adalah Engkau, untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih, Bapak. Aku mau berdoa supaya setiap orang yang mendengar hari ini firman yang akan disampaikan, Tuhan, bisa menggunakan passion yang Kau udah taruh di setiap kami, Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Oke, jadi mungkin flash dikit ya. Kalau kalian baca dari, let me see, aku pakai highlighter. From here sampai ke sini, itu sebenarnya yang Kak Epen bawain kemarin. Mungkin kalau aku refresh sedikit adalah crazy love kan. Minggu lalu kita merayakan yang namanya ibadah Paskah. What is Paskah? Sebenarnya adalah perayaan kebangkitan Kristus karena Dia sudah menebus, Dia udah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita semua. Maka itu kita mendapat crazy love yang kayak Epen bilang, kita dibenarkan dan itu kita diberi identitas baru. Dan karena itu kita mendapatkan kesembuhan ilahi. Aku dengar banyak dari kalian yang lagi di rumah karena mungkin menderita COVID, tapi hari ini aku yakin ada kesembuhan ilahi buat setiap dari kita. Kita diberikan anugerah yang melimpah-limpah agar kita dapat bermultiplikasi untuk supaya orang-orang yang di sekitar kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Karena kita sendiri udah mendapatkan hidup yang kekal. Nah, hari ini kita minggu lalu udah dengar apa yang Tuhan udah lakukan ya buat kita. Nah, tapi ada bagian kita yang kita mesti lakukan, yaitu menggunakan apa yang menjadi passion kita. Karena aku yakin setiap dari kita pasti punya passion. Even mungkin kalian belum discover it ya somehow, tapi itu udah ada dalam hidup kita. Nah, bedanya kita sama mungkin orang-orang yang belum mengenal Kristus adalah mereka menggunakan passion mereka ya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mungkin tadi udah di intro sama Kak Grace, aku kuliahnya di Amerika. And I just have to let you know, kalau orang-orang menggunakan passion mereka tanpa Kristus, it's not very great. Ya, mungkin kelihatannya secara kasat mata, well, you know they're doing great things, cuman tujuannya tuh nggak kekal. Jadi hari ini aku pengen sharing gitu, bagaimana kita bisa menggunakan passion kita yang Tuhan udah kasih kita dalam konteks kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
dan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Makanya itu aku bilang passion with a purpose, bukan passion yang asal-asal passion doang, tapi passion with a purpose. Buat aku passion with a purpose ada 3 komponen. Yang pertama adalah dari sini, dari Efesus 2 ayat 10, passion kita punya Tuhan. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah. Let me just highlight this. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan karena kita buatan Allah, maka passion kita itu juga punya Tuhan. Dan komponen kedua adalah passion kita harus berhubungan dengan kekekalan. Oh, kenapa kayak gitu? Let's see. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, ntar aku bakal bahas juga bahwa kalau kita ngomong soal sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan itu pekerjaan yang baik, maka itu akan berhubungan dengan sesuatu yang kekal. Jadi kalau passion kita cuma berhubungan dengan diri kita sendiri atau even stop di orang lain, maka itu nggak benar karena passion kita harus berhubungan dengan sesuatu yang kekal. Dan yang ketiga adalah passion kita tuh harus dikembangkan secara aktif. Ya, ayat ini bilang, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang hidup itu bukan diem-diem aja, pasti dia akan bergerak, pasti dia akan makan, mungkin itu dia kayak jalan gitu. Dia pasti akan melakukan kegiatan yang aktif, dia nggak mungkin diem-diem aja. Makanya dari sini, if we talk about passion dengan satu tujuan, kita mesti tahu 3 hal, bahwa passion kita adalah punya Tuhan. Kenapa? Karena kita ini buatan Allah. Passion kita berhubungan dengan kekekalan. Kenapa? Karena itu udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan yang ketiga, mesti dikembangkan secara aktif karena ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku jelasin satu-satu dulu. Passion kita punya Tuhan. Ini aku ambil karena passion kita itu buatan Allah, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Menariknya dalam bahasa Inggris, buatan Allah ini tuh di-translate adalah workmanship. And I did like a quick Google search, what is workmanship, right? Ternyata Google bilang it's the degree of skill with which a product is made or a job is done. Artinya, bayangin kalau misalnya kita ini adalah workmanship-nya Tuhan, mungkin kalau ngomongin skill, let me see. Oh, di sini aku ada pulpen gitu. If this is Jane's workmanship, ini adalah workmanship-nya aku, ini skill yang ini adalah yang aku produce gitu ya, aku hasilkan dengan skill aku. Mungkin kalian kayak, aduh apaan sih gitu kan, kita nggak yakin gitu bahwa she can actually make good pens gitu. Tapi kalau kita itu adalah workmanship-nya Tuhan, artinya kita mesti sadar gitu bahwa apa yang kita udah punya sekarang itu tuh luar biasa banget. And hari ini aku cuma mau bilang ke teman-teman bahwa passion yang kita udah punya itu sebenarnya bukan punya kita, tapi itu punyanya Tuhan. Kenapa? Karena kita sendiri ini buatannya Tuhan. We are God's workmanship. Artinya ada 2 hal. Pertama, kalau misalnya passion kita ini punya Tuhan, artinya passion kita kudus. Mungkin kalian pikir, apa ya Kak? Aku juga nggak tahu passionnya aku. Tapi aku tahu let me think, probably I'm like passionate in main game gitu kan. Jangan salah, kalau kamu punya passionate di main game, artinya mungkin Tuhan punya suatu hal yang besar gitu buat kamu lakukan dengan passion kamu yang main game itu. Kamu nggak boleh pakai itu buat diri kamu sendiri karena itu punya Tuhan. Apalagi, probably aku passionate in singing gitu, aku suka banget gitu bernyanyi. Kalau memang passion kita punya Tuhan dan passion kita kudus, artinya kita harus menggunakan setiap suara yang kita setiap lagu yang kita nyanyikan tuh buat Tuhan. Nggak bisa tuh buat hal-hal mungkin yang berbau sensual atau hal-hal yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena passion kita itu punyanya Tuhan. Passion kita itu kudus. Dan hal yang kedua, kalau kita tahu bahwa passion kita itu punya Tuhan, artinya apa? Artinya kita mesti taat kepada Tuhan. Kalau misalnya Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu dengan passionnya kita, maka kita harus taat. Kenapa? Because we are not the owner. God is. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia yang diam di dalamnya, termasuk passion kita. Jadi kita mesti tahu pertama bahwa passion kita itu punya Tuhan. Dan yang kedua, yuk kita baca lagi nih. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Di sini ada 2 komponen. Yang pertama komponen pekerjaan baik.
aku tadi pikir gitu, pekerjaan baik, what comprise a good work? So aku keinget di Lukas 18 ayat 18 sampai 19, dia bilang, ini aku bacain ya. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kirain Yesus kayak iya aja gitu ya, oh ya jawab gitu. Tapi enggak, Yesus bilang, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Artinya kalau kita bilang pekerjaan baik, ya dari sini deh. Ada orang yang tanya, guru yang baik. Terus Yesus bilang, kenapa kamu bilang aku baik? Nggak ada yang baik selain daripada Allah saja. Jadi sebenarnya kita bisa substitute dong ya. Kita bisa bilang bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi yang pertama kita mesti tahu adalah untuk melakukan pekerjaan baik, artinya untuk melakukan pekerjaan Allah. Karena hanya Allah yang baik. Komponen kedua, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Aku juga mikir di sini, dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum apa? Di sini Efesus 1 ayat 4 bilang, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya, kalau misalnya kita mau ngomong soal dipersiapkan Allah sebelumnya, ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan sebelumnya itu adalah sebelum dunia dijadikan. Artinya nih, kalau kita pikir dalam konteks passion kita tuh harus berhubungan dengan pekerjaan Allah, dan itu adalah sesuatu yang sebelum dunia dijadikan, which means that it is eternal. Itu adalah satu hal yang kekal. If we were to combine pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, kira-kira apa? Apa hal yang Tuhan tuh care banget dan itu bersifat kekal? Adalah jiwa-jiwa. Aku mau connect ini sedikit ke apa yang Kak Evan ngomong minggu lalu, di mana Crazy Love itu adalah karya Tuhan yang udah dipersiapkan dari sebelumnya, supaya saat ini gitu kita bisa bersekutu dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami Tuhan, supaya kita bisa dekat lagi sama Tuhan setelah kita udah pisahkan karena adanya dosa. Jadi teman-teman, kita ngomong konteks Efesus 2 ayat 10 ini dalam konteks Efesus 2 ayat 1 sampai 9 tadi kan. Kalau kita ngomong soal pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, itu adalah jiwa-jiwa. Artinya apa? Passion kita harus berhubungan dengan jiwa-jiwa. You boleh main game. Boleh. Aku sukanya futsal, Kak. Good, that's your passion, right? Aku sukanya nyanyi. Atau even aku sukanya jadi bikin TikTok videos gitu. Atau aku sukanya Instagram. It's okay gitu. I'm not saying that it's wrong gitu. Walaupun mungkin banyak orang yang bilang, kamu tuh terlalu banyak ya scrolling, bikin video TikTok apaan sih, nggak jelas. Buat aku, kalau emang itu passion kalian, dan itu passion yang berhubungan dengan kekekalan, dengan jiwa-jiwa gitu, you do it. Karena itu adalah pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan tuh rindu banget supaya jiwa-jiwa itu datang ke Dia. Gunain passion kamu itu buat sesuatu yang berhubungan dengan kekekalan. Yang ketiga adalah, passion kita tuh harus dikembangkan secara aktif. Karena kita ini buatan Allah, yang tadi aku bilang, dan karena kita buatan Allah, maka passion kita itu punya Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, tadi aku jelasin, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, artinya harus berhubungan dengan kekekalan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kata hidup ini aktif. Aku buka di ESV version-nya, dan dia bilang that we should walk in them. The Message version-nya bilang, work we had better be doing. Kalau kamu jalan, kamu nggak mungkin diam aja atau kamu tiduran gitu. No, that is something that is active, right? Work we had better be doing. Work itu adalah pekerjaan we had better be doing yang harusnya lo udah kerjain gitu kan. Jadi itu nggak ada tuh yang namanya diem-diem aja.
Banyak orang komplainnya kayak gini, apalagi anak muda ya. Aku nggak tahu passion aku apa. Aku taunya makan, tidur, main game, hangout sama temen aku. Udah kayak gitu aja. Buka Instagram, terus selesai. Hidup aku kayak gitu. Aku berusaha sih, aku berusaha bukan main sih, aku berusaha untuk cari passion aku. Tapi kayaknya nggak dapat gitu. Aku udah berusaha nyanyi, suara aku sumbang. Aku berusaha main bola, bolanya terus kena kepala aku gitu, bukan ke kaki. Aku berusaha untuk belajar yang benar gitu, B aja Kak. Itu kan. Jadi pada akhirnya ya udah nyerah aja dengan passion. Tapi ini aku cuma bisa bilang kayak gini, passion itu satu yang kamu harus kembangin secara aktif. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Aku yakin setiap dari teman-teman di sini, atau setiap dari kakak-kakak yang di sini, if you're watching ya, Tuhan tuh udah taruh satu hal yang spesifik, and that is a passion gitu. Passion itu nggak harus passion tentang sesuatu hal yang kayak semacam hobi atau talenta gitu. It could be also like some social cause gitu. Kayak misalnya kamu passionate tentang refugee. Ada satu temen aku tuh sedih banget gitu kalau ngelihat orang-orang terlantar. Very passionate about that. Apalagi kalau aku menarik kok passionate itu soal sampah. Aku sedih gitu kalau ngelihat orang tuh nggak sorting their waste gitu. Sehingga aku actually dedicate tesis akhir aku tuh untuk memberikan masukan lah ya buat pemerintah DKI Jakarta untuk sampahnya gitu. Terus ada lagi teman aku yang passionate banget soal politik, itu bisa apa aja gitu. Tapi itu kamu harus cari, itu kamu mesti kembangkan secara aktif. Dan ini perintah loh, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. That we should walk in them, work that we had better be doing. Belakang ini ada satu artikel yang menarik ya. Judulnya Man, 91 Dies Waiting for Will of God. Ini aku translate sedikit. Jadi ceritanya ada seorang namanya Walter Houston. Keluarganya menganggap dia seorang yang sangat cinta Tuhan, yang sangat saleh gitu. Dia meninggal hari Senin lalu setelah 7. Dia banyak berdoa. Tapi kayaknya dia nggak pernah aja dapat satu konfirmasi gitu dari Tuhan. Kadang-kadang dia dengar, oh ini suara Tuhan mau suruh dia sesuatu. Tapi dia nggak yakin. Dan akhirnya dia nggak ngapa-ngapain. Tapi dia biasa aja. Dia ngerasa, ya nggak apa-apa aja aku hidup kayak gini. Toh aku berdoa terus, ya kan? Karena aku takut kalau misalnya aku melangkah ke depan, terus aku salah, nanti Tuhan sedih. Nanti Tuhan kayak dirugikan gitu. Jadi mendingan aku diam-diam aja, aku doa-doa aja gitu. Teman-temannya bilang si Walter ini banyak sih talentanya, tapi ya nggak dikembangin aja. Sebenarnya mau ketawa gak sih teman-teman? Ada orang 91 tahun meninggal waiting for the will of God. Thankfully, ini dari larknews.com. Artinya, jadi larknews.com ini satu portal berita di US, yang portal berita Kristen gitu, yang lucon lah, bisa bilang humor-humor doang. Jadi itu sebenarnya this is like not right. Mungkin mereka bikin ini untuk mengingatkan orang-orang Kristen. Kamu tuh mesti jalan aja gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu passion kamu apa, kamu nggak tahu kamu mesti ngapain, minta Tuhan. Kalau misalnya kamu belum dapat juga, ya udah jalan aja. Karena kita mesti walk, kita mesti do something. Karena kita hidup, kita nggak cuma diam-diam aja. Nah, itu passion kita harus dikembangkan secara aktif. Nah, jadi aku mau recap apa yang tadi baru aku ngomong. Passion with a purpose, ada 3 komponen. Pertama, kita mesti sadar bahwa passion kita itu punya Tuhan. Artinya apa? Karena punya Tuhan, kita harus mempersembahkan passion kita itu untuk Tuhan. Yang kedua, passion kita tuh harus berhubungan dengan kekekalan. Artinya, passion kita harus berorientasi pada jiwa-jiwa. Kalau kamu pikir-pikir ya, satu-satunya komponen di dunia ini yang kekal itu hanya manusia. Aku akan meninggal satu saat nanti. Teman-teman akan meninggal. Everybody is going to die, right? Tapi saat kamu meninggal, itu bukan berarti kamu hilang aja, that you dissipate into thin air. No. You will still continuously be here for eternity, right? Artinya, kalau passion kamu nggak berhubungan dengan orang, dengan jiwa-jiwa,
passion kamu tuh ya sampai sini aja gitu kan, nggak berhubungan dengan kekekalan. Jadi passion kita harus berorientasi kepada jiwa-jiwa yang kekal. Dan yang ketiga adalah passion kita tuh harus dikembangkan secara aktif. Maksudnya apa? Kita nggak boleh diem-diem aja nunggu Tuhan tunjukin passion kita apa. Kita mau ngimpi, kita mau tiba-tiba ada prophetis gitu ya. Nggak. Just do something. Try new things. Talk to people. Nah, kamu akan discover. Aku yakin sih. Siapa yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk pintu itu akan dibukakan buat dia. Jadi find your passion. Aku mau tutup ini dengan 3 cerita. Ini cerita aku yang pertama, I'll just be very brief. Aku tuh punya passion tuh running. Dia aku nggak tahu kenapa aku suka maraton. Maraton itu lari yang 42 kilo. Waktu itu aku start running, terus habis itu kayaknya Tuhan bilang, aku kasih kamu passion buat running tuh bukan buat diri kamu sendiri loh. So aku mulai pikir tuh artinya apa. Karena aku menemukan jawabannya. Waktu aku sempat berada di US, aku tuh terinspirasi sama beberapa ibu-ibu yang mereka tuh suka mereka suka doa keliling. So aku pikir kalau misalnya mereka doa kelilingnya itu jalan, kenapa aku nggak bisa doa keliling lari gitu kan? Dia nggak usah ngomong gitu kan, pasti ngos-ngosan gitu di otak aja gitu. So I started doing that. Terus hal yang kedua, karena aku suka ikut lomba maraton gitu yang 42 kilo, aku mikir gitu kan, selama 42 kilo itu pasti aku bosen kan, mendingan aku mau melakukan sesuatu. Karena aku ingat nih di Jakarta Marathon tahun 2016 aku ikut. Terus aku tuh tergerak, aku bilang, Tuhan, if I were to be running 42K, which will take me around 5 hours, kau tunjukin Tuhan ke aku siapa yang aku mesti jangkau, siapa yang aku mesti beritain Injil gitu, aku bilang. Dan di ceritanya aku lari-lari, terus aku nggak mendapatkan orang gitu ya, aku mau nginjil gitu kan. Terus aku pikir, aduh gawat nih, udah mau selesai, udah kilometer ke-31, tinggal 10 kilo lagi. Dan saat aku lewat finish line-nya, aku juga nggak dapet siapa-siapa gitu buat aku kayak nginjil gitu, atau kayak make friend. Tapi aku inget gitu, pas aku udah selesai, aku duduk karena aku kecapean, dan waktu itu hujan, nggak ada orang yang cheer me up juga in the finish line, which was pretty sad. Tapi di situ aku kenalan sama satu orang, dan ternyata orang itu aku bisa bawa ke friend grupnya aku. Terus orang itu ikut SPK, aku ingat, walaupun sampai sekarang pun dia belum kenal, maksudnya dia belum bilang bahwa dia tuh Kristen, tapi aku udah ngeliat tuh ada buah-buah pertobatan gitu di dalam dia. Jadi di sini aku mau kasih satu contoh teman-teman, bahwa apa passion kamu selarasin apa-apa yang Tuhan mau, dan itu berhubungan dengan kekekalan. Kalau buat aku itu running, doa keliling, sama kamu reach out lah ke your community group. Misalnya kamu suka apa, misalnya kamu suka sepedaan, sekarang kan lagi hits banget kan. Use that gitu untuk membawa orang-orang ke Tuhan. Nah, terus ini aku mau cerita lagi yang kedua. Aku nggak tahu kenapa aku tuh passionate in apologetics. Apologetics itu kayak filsafat, cuman yang soal teologi gitu, like a defense of the Christian faith. Aku ingat waktu itu aku lagi, what you're seeing here by the way, adalah salah satu speech-nya aku di satu kelas namanya Arts of Communication. Di kelas itu kita semua disuruh bikin satu speech, cuman gara-gara waktu gurunya lagi pengen bahas tentang speech yang kontroversial, jadi kita mesti kayak kasih speech yang kontroversial. Aku mikir, aduh apa ya? Karena aku percaya bahwa passion itu datangnya dari Tuhan, karena passion itu kan punya Tuhan yang tadi aku dijelasin. Maka Tuhan tuh kayak kasih aku inspirasi. Why don't you choose this very controversial topic? If God exists, why is there so much suffering? Jadinya aku akhirnya aku speech gitu tentang itu di Harvard, dan aku nggak tahu kalian tahu apa enggak, cuman Harvard itu tuh very secular campus gitu, banyak yang ateisnya, sampai kayak teman aku bilang, yeah, I like the intro but I disagree with it, but I like that you took this on. I am an atheist but I derive huge meaning from life. Terus dia bilang dia merasa alienated, dia kayak ngerasa kayak speech-nya lo tuh kayak menusuk aku, bikin aku tuh jadi nggak bisa fokus gitu. Dan sebenarnya kalau kalian baca di sini juga banyak gitu teman-teman yang bilang kayaknya gue nggak tersentuh sama sekali gitu kan. Terus aku sempat
discourage juga gitu. Tuhan, I'm trying to use my passion nih di sini untuk untuk membuat suatu hal yang bisa berguna ya buat kerajaan itu kayaknya nggak ada gitu. Tapi satu hal teman-teman yang aku dapat adalah Tuhan bilang it's not about outcome-nya kayak gimana, tapi about sikap hati kamu yang mau terus gitu untuk menggunakan passion kamu untuk Tuhan. Ini yang ketiga, very last one. Again, ini soal passion aku di apologetics nih. By the way, ini aku waktu tahun 2014, so it's like a long time ago. Di sini aku di Washington DC waktu lagi intern. Terus aku ingat tuh aku passion juga in apologetics, tapi juga berorganisasi. Jadi waktu itu aku sempat kayak ikut acara di KBRI gitu lah, di embassy. Dan di situ waktu itu lagi bulan puasa, jadinya ada satu teman aku, itu, terus dia ajak ceritanya. Terus waktu karena diajak ke, aku pikir, berarti ini bisa juga dong kalau aku ajak dia ke gereja. Akhirnya aku ajak dia ke gereja. Aku ajak dia ke Capitol Hill Baptist Church yang di sini. Itu dia bilang ya, nggak apa, kamu ajak ke gereja, aku datang, tapi ya jangan harap aku kayak gimana. Iya, it's fine. Aku ingat, waktu 15 menit sebelum selesai dia baru datang. Terus aku ngerasa, kok dia baru datang gitu kan. Terus dia bilang, iya gue nyasar. Dan itu pun aku mesti keluar dari gereja ini di depan pintunya untuk kayak halo-halo, karena dia nggak tahu tuh gedung yang mana. So waktu aku ingat, waktu aku halo-halo di depan gedung itu, pas aku lihat ke kanan, dia tuh lagi lari. Ternyata emang dia benar-benar lost. Dia lari dari kanan, sambil dia nge-wave ke aku, bilang, "Hai Jen, ya ampun, finally aku ketemu kamu," gitu. Aku ketemu kamu, dan finally aku bisa datang ke gereja kamu, dia bilang. Terus pas aku kayak lihat scene itu, teman-teman, somehow aku merasa, this will be so great satu saat nanti gitu. Apa yang aku udah tabur di dia gitu. Ini bisa benar-benar kejadian, dia lari menuju pintu surga. Sambil dia halo-halo kayak, ya ampun, hai Jin, finally aku ketemu kamu lagi gitu kan. So, aku mikir gitu kan, I think this is the beauty, of using passion kita itu. Saya aku passion tadi apologetics, so passion untuk berorganisasi gitu. So aku ketemu ini, so aku pikir, oh ini bisa juga nih aku ajak gitu kan. Hal-hal seperti ini gitu yang buat aku tuh jadi merasa, kalau misalnya aku menggunakan setiap passion aku gitu buat kemuliaan Tuhan, berapa banyak gitu orang yang akan kamu ketemuin nantinya gitu. Dada-dada sama kamu saat dia lari menuju pintu surga. Di hari ini teman-teman, aku mau ulang lagi Efesus 2 ayat 10. Bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini aku mau undang teman-teman mungkin untuk kita renungin ayat ini. Aku mau berdoa buat teman-teman hari ini. Yuk kita tundukin kepala kita. Aku nggak tahu teman-teman udah berapa banyak dari kalian yang mungkin struggling sama passion kalian, yang mungkin bingung, Tuhan mau panggil aku kemana gitu. Tapi hari ini aku cuma mau bilang, kamu pegang gitu bahwa kamu tuh buatan Allah gitu, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sehingga passion kamu itu punya Tuhan, dan karena itu punya Tuhan, maka Dia akan reveal tuh ke kamu. Dan saat sekarang kamu mungkin udah punya passion itu, mau undang teman-teman untuk pikirin kira-kira gimana supaya kamu bisa gunain passion itu tuh untuk Tuhan gitu. Karena in the end of the day, kalau misalnya passion kamu cuman buat diri kamu sendiri, itu nggak akan berdampak secara kekal. Dan alangkah sayangnya gitu kan, dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini, orang-orang tuh nggak kenal Tuhan. Sedangkan banyak sekali orang-orang di luar sana yang, terutama di COVID season ini teman-teman,
yang mungkin membutuhkan Tuhan. Di hari ini aku mau berdoa buat setiap dari kita. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang sangat mengasihi Tuhan setiap dari kami. Kau udah taruh Tuhan setiap passion Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Itu bisa macam-macam Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau berdoa. Kau yang menyentuh Tuhan setiap dari hati kami Tuhan. Dan Kau yang berikan kepada kami Tuhan cara-cara supaya kami bisa menggunakan passion kami ini Tuhan buat suatu hal yang kekal Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk melihat pekerjaan Engkau Tuhan. Saat mungkin kami bingung Tuhan passion kami apa. Yang berdoa Tuhan Kau yang tuntun kami Tuhan di jalan yang benar Tuhan. Dan jangan biarin kami nunggu-nunggu Tuhan. Biar kami bisa just do something Tuhan. Karena kami nggak mau Tuhan buang waktu-waktu yang berharga yang kami udah punya Tuhan. Karena kami mau Tuhan untuk terus berpartisipasi Tuhan dengan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oke, teman-teman. Kita udah dengar firman hari ini nih dari KJ. Gimana nih kira-kira? Memberkati nggak? Kalau aku sih sangat terberkati ya dengan mendengar tadi cerita KJ di hidupnya. Aku kayak berasa, wah Tuhan tuh bekerja banget ya dalam hidupnya KJ gitu. Nah, abis ini kita bakal ada breakout room juga teman-teman. Jadi per komsel breakout roomnya. Di sini ada tulisannya nih. Caranya itu, nih di bawah sini, kalau kalian pakai Zoom di laptop, itu ada tulisannya breakout room. Yang ikonnya ada kotaknya ada 4. Nah, kalian klik di situ. Terus nanti di situ muncul nama-nama komsel kalian. Misalnya ada apa nih, Wan, PKS-nya Kopetra gitu. Nah, kalian ingat-ingat tuh komsel kalian di mana, terus PKS-nya siapa. Nanti kalian tinggal klik aja di situ. Udah deh. Yuk, boleh join teman-teman. Ini teman-teman pertanyaannya boleh dilihat di chat ya. Nanti bisa didiskusiin bareng di breakout room sama teman-teman komsel lainnya. Boleh join sekarang ya. Oke, ini udah semua kan ya keluar? Siap. Oke semua, jadi teman-teman sebelumnya kita mau say thank you nih buat Cijen yang udah share firman buat kita, yang sudah sangat memberkati nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih reaction ya mungkin ya. 1, 2, 3. Thank you Cijen. Thank you Cijen. Ya, mantap. Sama-sama. Nah, kita juga mau say thank you buat teman-teman yang melayani nih, teman-teman yang menyiapkan penyembahan, teman-teman yang menyiapkan Zoom, operator semua ini, ya, yang juga di belakang layar juga, teman-teman. Yuk, 1, 2, 3. Thank you, teman-teman. Thank you semua. Thank you. Mantap. Thank you. Thank you. Nah, thank you juga teman-teman yang udah join hari ini, dan juga teman-teman yang mungkin yang pertama kali join, yang di YouTube atau di Zoom ini, kita mau say nih, welcome home teman-teman. Ya. Welcome kalian. Ya, jadi teman-teman jangan merasa asing, jangan malu-malu juga. Teman-teman juga keluarga lah di sini gitu. Keluarga cemara ya kita. Keluarga, ya betul. Keluarga di dalam Tuhan. Mantap, mantap. Mantap. Nah, mungkin habis bisa. Itu ada apa lagi kok? Oke. Nah, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada LTC, teman-teman. Life Transformation Center. Itu setiap hari Minggu. Jadi besok Minggu itu ada LTC jam 11 pagi di YouTube. Itu ya, teman-teman. Nah, next. Nah, kita juga buka bantuan nih buat NTT, teman-teman. Jadi kita tahu kan NTT lagi ada bencana. Jadi kalau misalnya teman-teman tergerak untuk membantu, mau menyumbangkan uang misalnya, teman-teman bisa transfer di rekening di sini ya, atau bisa pakai QR code. Atau teman-teman misalnya mau bantu bukan dalam bentuk uang, teman-teman bisa bantu
sumbangkan misalnya obat-obatan, kasur lipat, baju, ataupun benda-benda lain yang bisa berguna gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa kirim bukti transfernya atau koordinasi pengiriman barang di nomor WA di sini atas nama Febe. Gitu. Ya teman-teman, karena memberi itu bukan cuman uang ya, tapi kita juga bisa memberikan barang apa yang kita punya. Yang penting ikhlas hatinya. Wis. Betul. Oke, lanjut lagi. Kita juga ada ini nih teman-teman, QR code yang bisa kalian scan kalau kalian mau memberikan persembahan melalui uang yang kalian punya. Ini dari QRIS, kalian bisa bayar menggunakan OVO, GoPay, BCA, pakai Dana, link aja, ShopeePay, atau kalian kalau biasa pakai BCA Mobile, kalian juga bisa pakai QR code berikut ini. Nanti, nah yang ini nih di QR code. Atau kalau kalian mau transfer langsung, kalian bisa ke rekening atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan. Nomor rekeningnya 391-301-1127 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita juga punya Instagram teman-teman. Buat teman-teman yang belum follow, yuk follow Instagram kita @above2generation_. Di situ ada banyak konten rohani, ada banyak update-update tentang ibadah kita supaya kalian nggak ketinggalan tuh. Ada apa sih di ibadah kita minggu depan, acaranya gimana sih? Terus teman-teman kita juga punya YouTube channelnya di above2generation. Bagi teman-teman yang Kak, minggu lalu aku ketinggalan nonton khotbah nih. Kak, aku ada sempat kepotong khotbahnya. Kalian bisa nonton ulang di YouTube dan kalian bisa subscribe juga di situ supaya setiap ada khotbah yang muncul atau di-upload, kalian nggak ketinggalan. Yang terakhir kita juga punya akun TikTok, teman-teman. Buat kalian yang suka dance TikTok, buat yang suka buka TikTok, scroll TikTok, kalian juga bisa follow nih, @etujiyutbarat. Di situ ada banyak konten rohani yang bisa menghibur kalian dan bisa bikin terharu juga. Jadi bisa sangat memberkati kalian loh. Tuh, mantap. Oke deh. Lanjut lagi. Kita juga mau ngingetin kalian kalau setiap hari Sabtu kita ada ibadah ya teman-teman jam 4 sore. Untuk minggu depan kita pakai YouTube. Kan hari ini kita pakai Zoom ya karena ada satu kondisi dan lain. Dan minggu depan kita udah mulai pakai YouTube lagi. Jadi kita bisa stream bareng-bareng di sana. Oke. Ya, buat teman-teman juga kita mau encourage buat teman-teman tetap ikut komsel teman-teman masing-masing ya. Jadi apalagi di saat-saat sekarang kita pasti membutuhkan satu sama lain teman-teman. Jadi kita perlu komsel untuk menguatkan satu sama lain juga. Benar banget. Dan mungkin ada teman-teman yang belum punya komsel, mungkin nanti kita bisa hubungin ke kita. Jadi nanti kita arahin ke komsel gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup doa, kita foto dulu yuk teman-teman. Jadi ayo semua yang belum open cam, di-open yuk. Open cam nih teman-teman. Siapin gaya terbaik kalian, biar pas di YouTube cakep gitu. Kalian tahan aja ya. Ini ada tahan. Ini karena page-nya banyak ya. Iya, jadi ada 3 page. Kalian gaya terus aja. 1, 2, 3. Sebentar. Tahan. Yang kedua. Yang ketiga. Oke. Terima kasih. Oke. Mantap. Thank you ya. Nah, kita mau tutup doa. Kita mau minta Ci Grace untuk doa tutup. Silakan Ci. Mungkin kita teman-teman. Halo. Ya, Ci. Kita agak ngelek ya. Kita doa dulu ya. Masuk nggak suara Suaranya kayak robot. Tes. Masuk nggak suaranya? Sorry ya, sinyal lagi buruk. Udah. Ya udah, bentar ya. Ngelek juga kan? Kita ngelek sini. Halo, sorry. Udah? Udah.
Oke, yuk kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk pribadi Jen yang boleh sharing tentang passion dalam kehidupannya dia. Kami percaya Tuhan yang bless Jen juga Tuhan, untuk dia boleh semakin luar biasa di dalam Engkau, untuk dia semakin boleh Kau berkati, Engkau kembangkan Tuhan kapasitasnya, apapun yang Jen perbuat akan berhasil Tuhan di dalam Engkau. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami dengar, kami bersyukur buat fellowship kami Tuhan, di tengah-tengah segala sesuatu yang terbatas, kami boleh tetap ngerasain kuasa-Mu yang tak terbatas Tuhan. Mari hari ini teman-teman, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, dari setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Biarkan kita semua diberikan keberanian, diberikan kemampuan, diberikan kapasitas untuk kita bisa menjangkau jiwa-jiwa lebih banyak lagi, dan apapun yang kita kerjakan akan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.